Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Nur Syabina dari jurusan Pendidikan Biologi kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada hewan. Disimak ya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana sistem ekskresi pada hewan, kurang pas rasanya kalau kita tidak mengetahui pengertian dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem organ pada makhluk hidup yang berfungsi untuk mengeluarkan ekskret. Apa sih ekskret itu? Ekskret adalah sisa metabolisme yang tidak lagi berguna dan harus dibuang dari dalam tubuh. Sesuai dengan jenis makhluk hidupnya, sistem ekskresi sangat bervariasi dalam fungsi dan kompleksitasnya. Semakin tinggi tingkatan suatu makhluk, umumnya makin kompleks sistem ekskresinya. Sistem ekskresi pada hewan itu dibedakan menjadi dua. Sistem ekskresi pada hewan vertebrata dan sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Oke, yang kita akan bahas di sistem ekskresi hewan invertebrata yaitu protozoa, planaria, annelida, dan insekta. Sistem ekskresi pada protozoa. Protozoa tidak memiliki organ pengeluaran khusus sehingga zat sisa metabolismenya dikeluarkan melalui rongga berdenyut, vakuola kontraktil, atau melalui kulit secara difusi melalui dinding sel dan osmosis. Contohnya pada amoeba dan paramecium. Sistem ekskresi protozoa misalnya pada paramecium dilakukan oleh vakuola kontraktil. Vakuola ini biasa ditemukan pada protozoa yang hidup di air tawar. Kenapa sih disebut vakuola kontraktil? Karena vakuola ini bisa membesar dan mengecil. Selain untuk ekskresi, vakuola kontraktil juga berfungsi sebagai pengatur tekanan osmosis. Itu sebabnya sering disebut sebagai osmoregulator, yaitu untuk mengatur kadar air dalam sel. Sistem ekskresi pada cacing pipih. Alat ekskresi planaria disebut sel-sel api atau flame cell. Cairan tubuh yang melewati sel api akan disaring, lalu zat-zat sisa yang dikandungnya akan diserap oleh sel api. Gerakan bulu getar di dalam saluran sel api akan mendorong zat air ke arah saluran gabungan. Melalui saluran gabungan inilah akhirnya zat-zat sisa dibuang keluar melalui lubang ekskresi. Cacing pipih mempunyai organ nefridium yang disebut sebagai protonefridium. Protonefridium tersusun dari tabung dengan ujung membesar mengandung silia. Di dalam protonefridium terdapat sel api yang akan dilengkapi dengan silia. Tiap sel api mempunyai beberapa flagela yang gerakannya seperti gerakan api lilin. Air dan beberapa zat sisa ditarik ke dalam sel api. Gerakan flagela juga berfungsi mengatur arus dan menggerakkan air ke sel api pada sepanjang saluran ekskresi. Pada tempat tertentu, saluran bercabang menjadi pembuluh ekskresi yang terbuka sebagai lubang di permukaan tubuh atau nefridiofora. Air dikeluarkan lewat lubang nefridiora ini. Sebagian besar sisa nitrogen tidak masuk dalam saluran ekskresi. Sisa nitrogen lewat dari sel ke sistem pencernaan dan diekskresikan lewat mulut. Beberapa zat sisa yang berdifusi secara langsung dari sel ke air. Sistem ekskresi pada annelida. Sistem ekskresi pada cacing tanah berupa sistem nefridium. Setiap segmen tubuh cacing tanah mengandung sepasang nefridium di sebelah kiri dan kanan, kecuali pada 3 segmen pertama dan 1 segmen terakhir. Setiap nefridium terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, nefrostoma, yaitu corang bersila yang terdapat pada rongga tubuh semu atau pseudocelum. Yang kedua, saluran atau pipa halus yang berliku, disebut ductus excretorius. Bagian akhir dari saluran ini membesar dan ujung akhir saluran ini berakhir pada nefridiopor atau lubang nefridia. Yang ketiga, nefridiopor merupakan lubang tempat muara sisa metabolisme, terletak pada permukaan ventral tubuh cacing. Jumlah tiap segmen sepasang. Proses ekskresi annelida. Yang pertama, cairan masuk ke nefrosom, lalu mengalir di nefridia,
Selanjutnya terjadi penyerapan zat, lalu zat diedarkan ke seluruh kapiler sistem ekskresi, dan yang terakhir cairan tubuh dikeluarkan oleh nephridiophore. Alat ekskresi pada serangga. Alat ekskresi serangga, misalnya belalang, berupa pembuluh Malpighi. Pembuluh Malpighi berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dengan jumlah banyak dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Pembuluh ini melekat pada satu atau kedua ujung usus menuju rongga tubuh ke segala arah. Saat cairan bergerak lewat bagian proksimal pembuluh Malpighi, bahan yang mengandung nitrogen diendapkan sebagai asam urat, sedangkan air dan berbagai garam diserap kembali biasanya secara osmosis dan transport aktif. Asam urat dan sisa air masuk ke usus halus, dan sisa air akan diserap lagi sehingga kotoran serangga yang berupa butiran-butiran padat yang mengandung kristal asam urat. Di samping pembuluh Malpighi, serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi yang berupa karbon dioksida. Sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru pada vertebrata. Oke, selanjutnya saya akan bahas sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Yang pertama saya akan bahas Pisces, yang kedua nanti amfibi, yang ketiga reptil, yang keempat aves, dan yang terakhir mamalia. Sistem ekskresi pada Pisces. Alat ekskresi pada ikan berupa sepasang ginjal yang memanjang atau opistonefros dan berwarna kemerah-merahan. Pada beberapa jenis ikan seperti ikan mas, saluran ginjal atau kemih menyatu dengan saluran kelenjar kelamin yang disebut saluran urogenital. Saluran urogenital terletak di belakang anus, sedangkan beberapa jenis ikan yang lain memiliki kloaka. Karena ikan hidup di air, ikan harus selalu menjaga keseimbangan tekanan osmotiknya. Pada ikan yang bernafas dengan insang, urin dikeluarkan melalui kloaka atau porus urogenitalis dan karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Pada ikan yang bernafas dengan paru-paru, karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru dan urin dikeluarkan melalui kloaka. Mekanisme ekskresi pada ikan yang hidup di air tawar dan air laut berbeda. Ikan yang hidup di air tawar mengekskresikan amonia dan aktif menyerap oksigen melalui insang, serta mengeluarkan urin dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, ikan yang hidup di laut akan mengekskresikan amonia melalui urin yang jumlahnya sedikit. Tabel perbedaan mekanisme ekskresi ikan air laut dan ikan air tawar. Kalau ikan air laut, tubuhnya lebih hipotonis dari air laut sehingga air banyak yang keluar dari tubuh. Akibatnya ikan laut banyak minum air laut untuk menutupi kehilangan air yang besar. Terus urin yang dihasilkan sedikit dan pekat. Kalau ikan air tawar, tubuh lebih hipertonis dari lingkungannya sehingga air banyak yang masuk lewat permukaan tubuhnya. Akibat ikan air tawar sedikit meminum air, urin yang dihasilkan lebih banyak dan lebih encer. Lalu perbedaan selanjutnya, kalau ikan air laut itu ginjalnya memiliki sedikit glomerulus sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lambat. Sebaliknya pada air laut mengekskresikan sampah nitrogen berupa trimetilamin oksida atau TMO, mengekskresikan ion-ion lewat insang dan mengeluarkan urin sedikit. Kalau ikan air tawar, ginjalnya dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan cepat. Terus ikan air tawar mengekskresikan amonia dan aktif menyerap ion anorganik melalui insang serta mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Sistem ekskresi pada amfibi. Alat ekskresi utama pada katak adalah sepasang ginjal atau opistonefros yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang. Warnanya merah kecoklatan, bentuknya memanjang dari depan ke belakang. Zat sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju ke kantong kemih yang berupa kantong berdinding tipis yang terbentuk dari tonjolan dinding kloaka. Fungsinya untuk menyimpan urin sementara. Pada katak jantan, saluran ginjal dan saluran kelaminnya menyatu, sedangkan pada katak betina tidak. Sistem ekskresi pada reptil. Sistem ekskresi pada reptil berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka.
Kloaka merupakan satu-satunya lubang untuk mengeluarkan zat-zat metabolisme. Reptil yang hidup di darat, sisa hasil metabolismenya berupa asam urat yang dikeluarkan dalam bentuk bahan setengah padat berwarna putih. Sistem ekskresi pada aves. Alat ekskresi pada burung terdiri dari ginjal, metanefros, hati, paru-paru, dan kulit. Saluran ginjal, saluran kelamin, dan saluran pencernaan bermuara pada sebuah lubang yang disebut kloaka. Saluran ekskresi terdiri dari sepasang ginjal berwarna coklat yang menyatu dengan saluran kelamin pada bagian akhir usus kloaka. Burung mengekskresikan zat berupa asam urat dan garam. Kelebihan kelarutan garam akan mengalir ke rongga hidung dan keluar melalui nares lubang hidung. Burung hampir tidak memiliki kelenjar kulit, tetapi memiliki kelenjar minyak yang terdapat pada ujung ekornya. Kelenjar minyak tersebut berguna untuk meminyaki bulu-bulunya. Alat ekskresi pada mamalia. Ekskresi pada mamalia umumnya sama seperti yang dimiliki manusia. Alat ekskresi pada mamalia adalah kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin, hati mengeluarkan urea, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Setiap mamalia pasti mengalami yang namanya pembuangan urin. Urin terjadi dalam 3 proses. Yang pertama adalah proses filtrasi atau penyaringan. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari kapsula Bowman dan glomerulus. Glomerulus berfungsi menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya. Proses yang kedua adalah proses reabsorpsi atau penyaringan kembali. Reabsorpsi terjadi di tubulus proximal nephron, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Pada proses ini biasanya semua glukosa diserap kembali. Namun pada penderita diabetes, kelebihan glukosa tetap bertahan dalam filtrat. Natrium dan ion-ion diserap kembali secara tidak lengkap dan dalam proporsi yang lebih besar tersisa dalam filtrat. Ketika lebih banyak dikonsumsi dalam makanan, menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi, dan seperti natrium dan fosfor diserap kembali oleh hormon pengatur proses transport aktif. Proses yang ketiga adalah proses augmentasi. Urin yang dibuat pada proses augmentasi selanjutnya akan mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut proses ginjal. Setelah itu terus mengalir ke ureter dan tersimpan di kandung kemih. Dari kandung kemih, kemudian urin akan mengalir ke uretra dan dibuang keluar saat buang air kecil. Nah, fungsi ginjal dalam sistem ekskresi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan ekskresi limbah metabolisme dari dalam tubuh. Yang kedua, menyaring zat-zat sisa dari dalam darah. Dan terakhir, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, serta menyumbangkan kadar cairan dan elektrolit. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari banyak kekurangan dalam presentasi saya kali ini. Mungkin suaranya kurang jelas atau banyak kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.